nyebar isu atau bahkan penggugat nih, bisa nggak sih dikenai sanksi kalau memang terbukti ini adalah benar? Kalau penggugat nggak dong, karena kan kalau penggugat itu dia anggap normal aja ya, kita bicara secara normal aja ya. Dia melakukan gugatan karena dia ingin supaya isu ini tidak terus berkembang gitu kan. Dan dia ingin ada kepastian hukum. Jadi kalau penggugat ya tidak dong. Tapi bagi pihak-pihak, walaupun si penggugat nggak punya bukti juga, ya kan? Tapi si siapa namanya penyebar isu ini, fitnah dan segala macam, dia melemparkan sesuatu di ruang publik di mana publik itu bukan sebuah pengadilan, ya. Dan dia membentuk narasi. Dia bukan hanya itu kan, dia menyerang narasi seolah-olah itu sudah pasti benar ijazah palsu, ya kan? Nah, ini yang bisa dipidanakan. Makanya Pak Jokowi harus bersikap untuk mempidanakan mereka. Mereka tuh pengecut semua, bos. Ya, satu aja atau dua aja di proses hukum, yang lain langsung pegang burung semua, penakut semua. Mereka tuh para penakut semua. 2 orang aja di proses hukum, diem semua ini. Berarti sebenarnya Bang Teddy juga tahu tuh orang-orang yang memainkan isu ini. Ya iyalah, ya kita kan tahu, kita kan ada di nasional kan. Ya. Pak Jokowi nih, saya bilang ini Pak Jokowi ya, kalau nonton ini 1-2 aja. Ambil sampel lah gitu. Ambil sampel. Itu yang lain kabur kok, diem kok. Kenapa? Karena ya itu tadi Pak Jokowi, mereka sudah melihat selama 10 tahun ini Pak Jokowi adalah orang yang tidak bereaksi, ya. Ini logika, bos. Dalam 6 bulan ini Pak Prabowo kan banyak isunya tuh. Ada nggak mereka melakukan hal yang sama, tuduhan ke Pak Prabowo atau ke menterinya Prabowo seperti mereka menyerang Pak Jokowi? Nggak ada. Ya. Paling tipis-tipis gitu kan. Enggak. Tapi secara vulgar seperti Pak Jokowi ada nggak? Nggak ada, karena mereka tahu Pak Prabowo tentu punya sikap. Ya, Pak Prabowo sudah belajar 10 tahun dari Pak Jokowi bahwa ini orang-orang konyol ini kalau didiemin ngelunjak gitu, ya kan? Jadi berani nggak? Nggak berani. Mereka pengecut semua kok.